Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, semangat lagi. Masih di Islam itu indah, temanya juga masih sama. Di balik kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Amin. Pasti penasaran kan? Ayo surat apa yang kalau kita baca seperti berdialog dengan Allah langsung. Hafal nggak kira-kira surahnya? Hafal nggak kira-kira suratnya? Mas Sony hafal nggak? Aku aja suratnya nggak tahu. Terus langsung dikasih jalan keluar. Apa suratnya Ustaz Syam? Subhanallah, baik. Tabe seluruh guru-guruku dan seluruh jamaah yang hadir dan jamaah di rumah. Ini semua insya Allah hafal surahnya. Kenapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'alah. Saya membagi dua salat antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Surah apakah itu? Surah Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka Allah pun menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pun menjawab, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah pun menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-abdu, dan ketika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Maka Allah pun menjawabnya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Sekarang kontrak aku dan hambaku berlaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Lalu seorang hamba pun meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah, sekarang bagiannya hambaku, wali abdi ma sa'ala, apapun yang dia minta aku akan memberikannya padanya. Itulah mengapa dikatakan penyembuh terbaik adalah bagaimana seseorang menjaga sholatnya. Karena pada saat itu ia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika kita tertimpa musibah, tapi ya Allah, yang pertama kulakukan bukan mengeluhkan musibah itu, tapi yang pertama kulakukan padamu, yang langsung kuucapkan adalah ketika aku tertimpa musibah, tetap aku memujimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kata Allah, ini hambaku, kutimpakan musibah, ku kasih sesuatu yang tidak dia senangi, tapi dia tetap memujiku. Hamidani abdi. Kemudian dia membaca athna alayya abdi. Allah mengatakan athna alayya abdi. Kenapa? Hambaku tetap saja menyanjungku meskipun tertimpa musibah. Lalu ia pun membaca maliki yaumiddin. Hambaku tetap mengagungkanku meskipun ia dalam keadaan susah. Maka pada saat itu pula apapun yang dia minta, wali abdi ma sa'ala, maka apapun yang dia minta aku akan mengabulkannya. Yakinlah kita akan apa janji Allah yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
butuh keimanan, butuh kepercayaan. Ketika seseorang mendirikan sholatnya, belum lagi memulai sholat, mulai dari wudhunya, dia memperhatikan bagaimana Nabi SAW mencontohkan dalam berwudhunya, bagaimana orang yang mengingat Allah. Pernahkah kita mendengar bahwasanya orang yang melaksanakan wudhu itu dosanya berjatuhan? Maka dijelaskan oleh para ulama, orang yang berwudhu tanpa mengingat Allah itu yang berjatuhan dosanya dari air yang kena bagian wajahnya saja atau bagian tubuh yang terkena air. Tapi berbeda dengan orang yang berwudhu dengan mengingat Allah. Orang yang berwudhu mengingat Allah itulah orang yang diampuni seluruh dosanya, dijaga daripada seluruh badannya. Kalau orang berwudhu tanpa mengingat Allah, yang kena saja yang dijaga sama Allah. Tapi orang yang berwudhu dengan mengingat Allah, seluruh tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Hati kena air wudhu enggak, Bu? Hati kena air wudhu enggak? Enggak kena. Makanya ketika berwudhu wajib kita atau mesti kita mengingat Allah supaya yang disembuhkan hati kita juga. Karena kalau kita berwudhu hati enggak kena air wudhu, tapi orang yang mengingat Allah ketika dia berwudhu sehati-hatinya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dia menjalankan sunnah dan menyempurnakan wudhunya. Setelah itu dia melaksanakan 2 rakaat sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah melakukan salat sunnah wudhu. Untuk apa? Untuk menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sholatnya seseorang dan semakin khusyuk sholat tersebut, semakin dia merasakan komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lekas disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sakit dalam hatinya. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi suratnya surat apa ibu-ibu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kan nikmat kalau udah tahu, oh ternyata ngobrol sama Allah. Kalau itu aku apa? Oh iya, Masya Allah. Udah hafal sama ngobrol-ngobrolnya tadi? Belum. Oh, belum. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, aku punya tayangan lagi nih. Seorang remaja menjadi korban salah tangkap polisi. Kita lihat tayangannya, silakan. Aduh, Yang ya jawab Allah. ketua gangster bukan nih? Bukan, enak aja. Takutnya ketua gangster. Ustadz, buat orang yang mendapat perlakuan gak adil, dibanding-bandingkan sampai akhirnya Oke. sedih. Allah ngasih jalan keluarnya gimana Ustadz? Ada dong. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semuanya siapapun, jangan engkau iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu ke atas sebagian yang lain. Karena sudah ditetapkan takdirnya. Oke? Orang berkata, garis tangan, apa? Garis tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Gitu. Mohon maaf Sidik tanpa jari. menggurui. Iya itulah maksudnya. Tanpa menggurui kepada semuanya. Ketahuilah kita dilarang iri hati. Karena semua sudah diaturkan, ditetapkan. Yang pendek nggak usah iri sama yang tinggi. Yang kurang mancung nggak usah iri hati sama yang mancung. Orang Barat, orang India, orang Arab mancung hidungnya. Kalau dia nangis kan dia tarik hidungnya. Kalau kita nggak mungkin mancung. Mas. Tapi orang pesek insya Allah panjang umurnya. Amin, kenapa? Karena irit napasnya. Semua sudah ditetapkan takdirnya. Semua sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak usah ada yang iri hati. Maka tetapkan atas apa yang engkau lakukan. Siapkan. Kembalikan. Tadi Ustaz Syam sudah menggambarkan. Ridho atas takdir yang Allah berikan. Tarimai. Terima. 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 Sehingga tidak ada yang iri atas karunia. Tidak ada. Jangan banding-bandingkan. Jangan, semua sudah diaturkan. Kira-kira orang Barat itu pingin juga kulitnya sama dengan kita. Buktinya Ya. pergi berjemur. Ya betul. Kita nggak usah berjemur. Nggak usah. Jadi yang sudah Allah tetapkan, sudah itulah. Udah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka jangan engkau iri. Tapi satu lagi, jangan sombong dengan atas apa yang Allah berikan padamu. Sebagaimana sombongnya iblis mengaku dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Iblis tidak tahu karena ternyata tanah lebih mulia daripada api. Tahu kenapa? Kenapa? Karena ada surat tanah.
Nggak ada surat Iya, hati. bener juga ya. Jadi nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Sekali-sekali kanan Nggak lah boleh ya. sombong. Nggak boleh iri, sekali-sekali kanan lah ya. Oh kiri, itu kiri. Sampai 3 kali. Wah, Ya. besok-besok sama Ustaz siapa aja bercandanya. Makasih ya Ustaz Maulana ya. Jamal. Yeay. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kan aku jadi garing Ustaz Maulana. Iya. Ini ada pertanyaan loh sekarang dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara selalu bertahan, kuat, sabar dan tidak sedih mendapat cobaan ketika rumah tangga selama 5 tahun harus tinggal satu rumah dengan mertua dan keponakan suami yang selalu zolim. Saya belum dikaruniai anak, keguguran 4 kali karena tekanan batin yang hebat. Suami sudah ancam saya cerai karena laporan fitnah dari mertua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustadz Ahmad Khan karena kayaknya jawabannya banyak. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanyaan banyak banget nih, ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan ini, yang pertama, bagaimana caranya agar kita kuat dan sabar ketika menghadapi ujian? Bagaimana caranya? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, asobru bitasobur. Sabar itu bisa kita latih dengan cara kita selalu senantiasa mendapatkan ujian. Jadi seseorang tidak akan bisa sabar kalau dia nggak diuji. Maka orang yang dapat ujian, maka dia akan bertambah sabar. Semakin meningkat ujiannya, semakin lebih sabar. Semakin tambah ujiannya, semakin menjadi orang yang penyabar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar mereka diberikan balasan sesuatu yang tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi katakan asobru dia wasawbul jannah. Sabar adalah cahaya yang terang benderang dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ketahui bahwa bisa jadi Allah kasih ujian itu karena Allah rindu kepada kita. Selama ini mungkin kita jarang menyebut nama Allah. Kata Nabi Muhammad, innallaha ta'ala idza ahabal qauma ibtalahu liyasma tadarruahu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala tuh cinta kepada hambanya, Allah rindu pengen denger rintihan kita hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kan kalau dikasih nikmat lupa nggak sebut nama Allah. Tapi kalau lagi susah, kalau lagi sakit, kadang-kadang badan encok, pegel aja, berbalik ke kiri, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berbalik ke kanan ya Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut nama Allah tuh. Dikasih ujian nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya sabar adalah dengan selalu senantiasa kita bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, tinggal dengan ibu mertua. Nah ini penting. Ibu mertua itu adalah orang tua kita juga. Jangan jadikan ibu mertua itu sebagai musuh apalagi sebagai saingan. Dan hubungan yang baik antara menantu dengan mertua itu adalah salah satu cara agar rumah tangga menjadi harmonis. Maka kenali orang tua kita, ya, yaitu mertua kita dengan cara kita datang berkunjung kepadanya, pelajari karakternya dengan baik, ajak berbincang, ikut terlibat di dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh mertua ketika kita berkunjung ke rumahnya. Lalu kemudian tanyakan apa yang menjadi kesenangannya, beri hadiah kepada ibu mertua. Karena sesungguhnya tahabu, saling memberi hadiah, maka itu kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang ketiga, punya keponakan suami yang suka zolim. Maka jangan kita balas dengan keburukan lagi. Tetapi adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang itu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balas keburukan keponakan suami yang zalim itu dengan kebaikan. Nanti Allah yang akan berikan dia taufik hidayah. Yang keempat, kalau suami sudah mengancam bahwa akan menceraikan kepada istrinya, maka itu disebabkan karena laporan daripada mertua ya sebagai fitnah untuk menantunya. Maka ini harus diperhatikan dulu. Kalau sesuatu yang difitnahkan itu memang kita lakukan,
maka kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta maaf kepada suami, minta ridhonya dan juga minta maaf kepada ibu mertua. Tetapi kalau sesuatu yang dilaporkan fitnah itu kita nggak lakukan, maka harus wajib diklarifikasi. Kenapa? Jangan sampai nanti akan timbul fitnah berikutnya sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa diperbaiki. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang kelima, 4 kali keguguran, belum dikasih anak, jangan khawatir. Kenapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam dia baru dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala ketika usianya 100 tahun. Baru dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Terus berusaha. Yang belum punya anak, ikhtiar ya melakukan hubungan intim suami istri, kalau bisa di waktu-waktu suburnya suami dan juga di waktu-waktu suburnya istri. Biasanya setelah suci dari masa haid. Lalu kemudian ikuti adab-adab Nabi sebelum melakukan hubungan suami istri dalam keadaan punya wudhu, baca doanya. Lalu kemudian ikuti sunnah-sunnahnya. Bisa juga datang ke dokter ya untuk konsultasi kepada ahlinya. Ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan. Atau mungkin kita ikuti nasihat orang-orang tua kita. Biasanya salah satunya apa? Salah satunya biasanya minum perasan air tebu pagi sore. Itu salah satunya mujarab juga. Untuk apa? Untuk bisa cepat punya anak ataupun momongan. Dan jangan lupa banyak-banyak baca doa. Apa doanya? Barang-barang angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardan. La tazarni farda. Wa anta khairul warisi. Wa anta khairul warisi. Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Berikanlah keturunan. Berikanlah aku keturunan. Karena sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa memberikan keturunan kepada hamba-Mu. Karena Engkau yang Maha Kuasa Gitu ya? memberikan keturunan kepada hamba-Mu. Masya Allah. Terakhirnya kagak enak. Aduh, aku tahu gara-gara sendiriannya begitu. Oh begitu ya? Iya. Sedih ya? Sedih ya. Terima kasih Insya Allah, Ustaz Ahmad untuk makasih. penjelasannya. Iya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah! Iya. Ada kabar berita bahagia nih buat kita. Ade. Gimana Ustaz Maulana? Ade, kalau ada jamaah yang mau nonton langsung berada di studio Islam Tindak seperti jamaah yang ada di sini, Iya. silakan klik di sini. Tuh, di scan QR-nya Iya. gratis, tidak dipungut Gratis. biaya sedikit pun. Pokoknya tidak ada biaya sedikit Iya, pun. nanti dihubungin sama pihak Trans TV ya. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jame, oh jame. Bukan begitu, Bukan ya? jamaah. Oh, iya, iya. Oh jamaah. Oh jamaah. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jamaah-jamaah tetap. Tetap gak pakai ya.